Sebut saja lelaki ini dengan nama Sabto. Ya, sudah bertahun-tahun Sabto mencari tempat ritual keramat untuk melakukan ritual pesugihan, namun selalu gagal. Yang agegeh, penghuni gaib di keramat tersebut tidak pernah muncul dan menampakkan diri untuk diajak kolaborasi. Tentu saja Sabto kesal karena sudah ratusan juta uang ia keluarkan untuk akomodasi serta sarana ritual, tetapi tidak mendapatkan hasil. Pada suatu hari, ia mendapat petunjuk dari temannya untuk menemui seseorang yang mengetahui hal yang sedang dicarinya tersebut. Sabto berbagi kisah segalanya tentang pengalaman selama dia melakukan lelaku di berbagai lokasi tempat ritual yang selalu berakhir dengan kegagalan. Hari itu, Marijan rekannya mengajak Sabto ke suatu tempat keramat yang biasa untuk ritual pesugihan. Sabto termasuk orang yang berani dan benar-benar nekat ketika diajak melakukan ritual di keramat tersebut. Mungkin ini lantaran karena awal mulanya ia sering dibohongi oleh mereka yang tidak bertanggung jawab. Sabto memiliki beberapa pengalaman tentang aturan tata cara dan ritual di tempat-tempat keramat. Tak heran, waktu berada di lokasi keramat, Sabto sangat kuat, sementara pelaku yang lainnya justru hanya bertahan antara 1-3 jam saja. Kemudian keluar dari tempat ritual keramat tersebut. Ketika itu di lokasi keramat tersebut ada beberapa pelaku yang juga sedang melakukan ritual. Sabto juga tidak mau ditemani rekannya Marijan, sehingga Marijan pun ke rumah juru kunci tempat itu untuk menginap di rumahnya. Esoknya rekannya kembali ke tempat keramat lagi dan melihat Sabto sedang mandi keramas di air pancuran. Setelah selesai mandi, ia menghampiri rekannya dan berkumpul dengan para pelaku ritual yang lainnya. Seluruh pelaku saling bercerita hasil pengalamannya semalam, dan ternyata dari ke-7 orang pelaku ritual, hanya 3 orang yang ditemui oleh penghuni gaib keramat tersebut. Sabto hanya terdiam saja saat ditanya oleh sesama rekan pelaku ritual yang lain. Pengakuan lelaki yang bernama Herlan kalau semalam tadi dirinya ditemui oleh sosok Mbah Raden. Menurut pengakuannya, Mbah Raden akan memberikan padanya kekayaan jika dirinya sanggup memberikan tumbal nyawa sebagai penggantinya, yaitu istri Herlan sendiri yang akan dijadikan tumbalnya. Herlan tidak mampu menyanggupi atas permintaan tersebut, dan pada akhirnya siang itu juga ia langsung pamitan pulang pada juru kunci. Lain dengan Sukamto, semalam dirinya ditemui oleh sesosok manusia kerdil yang kepalanya pelontos, yang katanya ingin ikut pulang bersamanya. Akan tetapi Sukamto menolaknya karena lantaran waktu dirinya akan ritual di keramat itu tidak rembukan terlebih dulu dengan istrinya. Sukamto melakukan ritual secara diam-diam tanpa sepengetahuan istrinya. Jika mendengar kisah cerita hidup Sukamto teramat menyedihkan. Betapa tidak, kedua orang tuanya meninggal secara mengenaskan. Perutnya membengkak lantaran karena disantet. Saat diperiksa ke dokter, menurut dokter normal saja, tak ada penyakit yang dideritanya. Namun ketika dibawa pada seorang ahli dalam ilmu kebatinan, beliau mengatakan kalau penyakit ini hasil kiriman dari orang yang zalim. Bapaknya meninggal duluan, namun 4 bulan kemudian ibunya menyusul dengan diawali sakit yang sama. Sukamto menjadi yatim piatu di usia yang masih muda, dan dirinya harus bersedia menanggung beban hidup keluarganya yang masih kecil. Akhirnya Sukamto nekat melakukan ritual pesugihan di keramat Gunung Sutaragi bertujuan untuk membalas rasa sakit hatinya terhadap kedua orang tuanya yang telah meninggal secara mengenaskan. Menurut cerita, Sukamto orang yang dolim pada kedua orang tuanya itu tidak lain adalah pamannya sendiri karena soal warisan. Sukamto yang saat itu berada di keramat bermaksud untuk menjual pamannya sendiri pada sosok gaib Mbah Raden. Berbeda dengan kisah yang dialami Imas yang semalam ditemui oleh sosok ular berukuran besar yang bergerak di depannya. Akan tetapi tak ada komunikasi apapun dengan sosok ular tersebut, lantaran Imas sendiri merasa ketakutan yang tiba-tiba saja sudah berada di hadapannya, ingin berlari
namun tubuh untuk berdiri saja terasa berat. Hendak berteriak minta tolong, namun bibir rasanya terkunci. Akhirnya Imas diam saja sambil mengucap permintaan pada sosok ular tersebut. Seandainya ular besar itu akan memakannya, asal jangan disisakan saja. Aneh, ular itu tidak jadi memakannya, malah bergerak terus mengarah ke tempat yang gelap dan rimbunya pepohonan. Namun selang beberapa menit kemudian, ular itu muncul lagi. Dan untuk kali ini, sosok ular bergerak terus mengelilingi posisi di mana Imas duduk. Jantung Imas terus berdetak kencang karena takut tubuhnya akan dililit dan sudah pasti akan mati. Berharap sosok Mbah Raden yang hadir menemuinya, malah justru sebaliknya, sosok ular yang hadir. Ritual berikutnya di malam kedua hanya tertinggal 4 orang lagi untuk mereka yang sudah beberapa hari berada di lokasi tersebut. Setelah juru kunci terlebih dahulu melakukan ritual di lokasi, lantas Marijan berdua kembali dengan juru kunci ke rumahnya karena Sabto masih tetap tidak mau ditemani laku ritualnya. Lantaran karena masih ada sesama pelaku ritual di sana di sepanjang jalan, Ki Padmo selaku juru kunci keramat mengatakan kalau nanti malam menurutnya akan ada salah satu seorang pelaku yang akan diberi keputusan oleh sosok Mbah Raden, namun tidak tahu siapa. Aku juga tidak tahu memastikan siapa orangnya itu, tergantung rezekinya saja. Setelah di rumah, Ki Padmo langsung masuk ke ruang pribadinya untuk melakukan tawasul, yang maksudnya agar para pelaku yang saat ini belum diberi keputusan oleh Mbah Raden agar nanti malam bisa ditemui. Malam sudah berganti pagi, rekan Sabto bergegas untuk kembali ke keramat di mana Sabto ritual, dan itu juga atas perintah Ki Padmo juru kunci. Kembali rekannya mendapati Sabto sedang melakukan mandi keramas sembari mencuci bajunya yang bekas dipakai semalam. Mungkin tujuannya agar tidak gatal, karena ritual di keramat tersebut memang banyak tumbuhan liar di tempat itu. Ketika ditanya pada Sabto bagaimana hasil untuk ritual semalam, ia menjawab belum ditemui sosok gaib keramat di situ. Ternyata hasil dari keempat orang pelaku ritual itu tidak ada seorang pun yang berhasil ditemui oleh sosok gaib. Apa yang telah dikatakan oleh Ki Padmo ternyata tidak tepat. Siang itu, Marijan tidak kembali ke rumah Ki Padmo, sengaja ingin membabat tanaman pepohonan liar yang berada di sekitar lokasi keramat agar tidak terlihat terlalu gelap. Kemudian bekas tebangan liar itu pun ditumpuk dan dibakar. Ternyata salah satu pelaku ritual menghampiriku dan ikut membantu mengumpulkan sampah bekas bungkus makanan untuk dibakar. Dan juga pelaku bernama Sukamto itu pun juga andil bersama Rohmat membantu memangkas tanaman liar di sekitar lokasi. Tiba-tiba Sukamto sambil bisik-bisik bicara pada Marijan, "Kang, kata Teh Imas, bisa kesini sebentar. Ada yang ingin dibicarakan selagi Sabto tidur di cungkup," kata Sukamto. Sembari melirik pada Teh Imas, lalu dia pun melambaikan tangannya agar Marijan menghampirinya. Penulis pun segera menghampirinya. Dengan panjang lebar, Teh Imas bercerita padaku soal tentang Sabto. Menurut pelaku yang bernama Imas, kalau Sabto telah ditemui oleh Peri Nawangsari, bahkan sampai melakukan hubungan intim segala dengan sosok peri tersebut. Itulah pengakuan Imas. Ternyata di balik itu semua, Imas minta dimandikan olehku. Entah apa juga maksudnya. Menurutnya kalau Imas telah ngobrol panjang lebar dengan Sabto dan mengakui kalau selama belasan tahun dia telah melakukan ritual di keramat, baru saat ini dia bertemu, dan itu pun lantaran telah dimandikan oleh rekannya Marijan. Namun jujur, Marijan menolak mentah-mentah, lantaran karena tidak punya wewenang perihal tersebut, karena takut Ki Padmo marah. Imas setengah memaksa agar Marijan mau melakukan permintaannya, lantaran karena dia sudah 8 hari berada di lokasi keramat tersebut, namun hanya menemui godaan saja dan tidak pernah muncul sosok gaib yang diharapkan. Berdasarkan pengetahuan Imas, kalau Sabto itu sudah 2 kali bersetubuh dengan peri, karena tempat dia melakukan ritual tidak jauh dari Imas. Jadi semua seluk-beluknya Sabto pasti dia melihatnya. Bahkan Sabto sendiri pun juga mengakui perbuatan itu pada Imas. Ngapain juga dipikirin, toh yang akan rugi dirinya sendiri, tegas Ki Padmo.
Ternyata itu benar apa ucapan Ki Padmo. Salah seorang pelaku yang akan ditemui tidak lain adalah Sabto sendiri. Ritual malam ketiga, Sabto dipindahkan ke lokasi yang satunya lagi oleh Ki Padmo. Tidak tahu kenapa, itu secara mendadak saja. Di keramat inilah Marijan disuruh harus menemani ritual Sabto. Setelah Ki Padmo melakukan tawasul, kemudian ia pun kembali ke rumahnya. Sabto disuruh duduk di depan, sementara yang berada di dalam sebuah cungkup kecil, dan di lokasi inilah hanya Sabto sendiri yang akan melakukan ritual. Perkiraan pukul 00:20, tiba-tiba di sekitar lokasi keramat tercium aroma bunga melati. Kemudian Marijan meminta bantuan pada Sang Pencipta untuk menetralisir keadaan di lokasi. Sosok apa yang bakal muncul menemui Sabto? Dan ternyata sosok peri. Namun sosok ini asing buat rekannya karena baru kali ini bertemu peri dengan pakaian seperti wanita pada umumnya, yang artinya peri ini bisa dibilang peri liar yang tidak mempunyai koloni seperti layaknya peri-peri lain yang telah melegenda. Ya ampun, Sabto telah terjerat bujuk rayunya sehingga mau melakukan perbuatan yang sangat tak lazim dan tidak boleh dilakukan. Apa yang sudah diceritakan oleh Imas padaku itu benar adanya. Sabto telah berhubungan intim bersamanya. Sejak kejadian itu, jadi teringat pada Imas yang minta bantuan untuk dimandikan. Malam itu juga Marijan langsung turun dari lokasi keramat. Masa bodoh dengan perbuatan Sabto yang melakukan hubungan intim dengan peri liar tersebut. Ketika rekannya pergi dari cungkup, perbuatan tak senonoh Sabto itu pun masih berlangsung. Tidak peduli kedua makhluk itu mengejarku, sembari terus berjalan sengaja, terus menyalakan lampu senter yang maksudnya agar supaya Sabto tahu kalau aku angkat kaki dari tempat itu. Sepulangnya dari keramat, rekannya Marijan langsung ke rumah Ki Padmo dan juga menceritakan tentang kejadian itu. Menurut pendapat Ki Padmo sendiri, kalau Sabto telah 3 kali melakukan perbuatan tersebut. Dari sejak malam pertama hingga malam ketiga, yang pastinya berbeda peri, yang maksudnya dia telah 3 kali berhubungan intim, bukan dengan peri yang sama. Pantas saja Ki Padmo secara tiba-tiba memindahkan Sabto ke lokasi keramat yang satunya lagi, yang tujuannya agar tidak terjadi lagi perbuatan zina. Akan tetapi Sabto orangnya hiperseks, 3 kali bertemu peri, 3 kali pula melakukan seks. Sejak kejadian itu, esoknya penulis pamit pulang, namun menyempatkan diri bertemu dengan Imas untuk memberikan alamat rumah. Barangkali saja suatu saat nanti membutuhkan informasi seputar tentang lokasi keramat mana saja yang bisa dipakai untuk mengalap berkah. Alhamdulillah, sampai sekarang Imas sering bertandang ke rumah Marijan bersama suaminya yang baru. Dan suaminya itu juga tidak mengetahui kalau selama ini hasil kekayaan yang dia miliki hasil berkolaborasi dengan sosok gaib dari penguasa Gunung Sutaragi. Menurutnya, ia telah menjual salah satu anggota keluarganya, namun ia merahasiakannya. Tahun 2012 yang lalu, Sabto jatuh sakit. Sudah berapa kali mati suri dan tubuhnya tergolek lemah di atas kasur. Anggota keluarga dan saudaranya menangisi nasibnya yang sungguh tragis. Telah 4 tahun Sabto terbaring di kasur. Sudah puluhan kali telah dibawa ke dokter spesialis, tetapi penyakitnya tidak juga kunjung sembuh. Istri dan anaknya juga telah kemana-mana mencari orang pintar, akan tetapi tetap saja tidak ada perubahan. Kadang-kadang dia juga suka ngomong sendiri, mirip seperti orang gila yang bahasanya tidak bisa dimengerti oleh siapapun. Sembari menggerakkan kedua tangannya, lama-kelamaan akhirnya Sabto yang tidak bisa bicara sama sekali. Semua keluarganya pun bingung harus kemana lagi dan pada siapa lagi untuk mencari kesembuhannya. Untuk minum saja, ia harus dibantu pakai sendok yang pastinya sudah diberi doa-doa untuk kesembuhannya. Setiap hari hanya makan bubur yang disuapi oleh istri dan anaknya, layaknya seorang anak balita yang disuapin. Segala sesuatunya selalu dilakukan di atas kasur, dari makan, minum, serta buang air besar atau kecil. Kian hari bukan tambah sehat, malah semakin repot saja. Saat ini keluarganya sadar, mungkin ini adalah takdir dari Yang Maha Kuasa.
Kalaupun harus diambil untuk menghadap sang ilahi, seluruh anggota keluarganya sudah pasrah. Salah satu dari putranya memiliki rasa penasaran, mungkin saja bapak memiliki benda pusaka, atau di badannya ada benda-benda seperti susuk atau ilmu yang dimiliki, sehingga susah sekali untuk meninggal. Namun, bukan berarti seluruh putra-putranya mendoakan agar segera mati, lantaran karena semuanya telah bosan mencari pengobatan untuk dirinya, baik dari dokter ataupun obat kampung tidak juga kunjung sembuh. Semua sesepuh yang pernah didatangi tidak ada yang bisa memberikan jawaban yang pasti, karena dari tubuh Sabto ternyata tidak ada benda pusaka apapun, baik untuk tujuan kekebalan maupun untuk pengasihan, dan juga termasuk ilmu-ilmu mistik yang dia miliki, semua itu kosong. Itulah menurut pengakuan putri bungsu Sabto pada Marijan. Yang jadi pertanyaan, dari mana putrinya itu bisa tahu alamat ke rumah Marijan, serta apa maksudnya juga dia menemui Marijan. Apalagi Marijan juga sudah lupa dengan wajah Sabto, karena bertemu Sabto itu sekitar tahun 1996 lalu. Menurut pengakuan Seni, putri bungsu Sabto mengatakan, saat bapaknya sudah tak bisa berbicara sepatah pun, ia pernah menulis di atas kertas, dan itu juga dipaksa oleh keluarganya untuk mencari pengobatan atas dirinya, dan ternyata Sabto menulis nama Marijan serta alamat. Saat Marijan sedang mengingat-ingat kejadian yang masa lampau, tiba-tiba Seni menyodorkan foto ayahnya saat masih muda dulu. Dari itulah Marijan baru ingat pada Sabto. Kedatangan Seni dan suaminya Agus menemui Marijan itu pun tidak bisa dimengerti ada tujuan maksudnya, sebab Sabto hanya memberi nama dan juga alamatnya saja, dan itu saat keadaan sangat kritis sekali. Saat itu Marijan berangkat untuk menemui Sabto ke Banyumas. Dalam perjalanan, Seni dan Agus sambil bercerita tentang kondisi bapaknya yang sudah sangat lelah dan menghabiskan banyak uang untuk biaya pengobatan untuk bapaknya, namun tidak sembuh juga. Pasangan suami istri ini sangat berharap agar Marijan dapat memberi jalan keluar agar bapak bisa sehat kembali. Itu telah menjadi kehendaknya. Hanya itulah yang dapat Marijan ucapkan pada anak dan mantunya Sabto. Sekitar pukul 23:40 tengah malam Marijan tiba di rumah Sabto, dan ternyata di rumahnya telah dipenuhi oleh anggota sanak familinya serta tetangganya. Jangan-jangan Sabto telah tiada. Terdengar juga para sesepuh yang sedang membaca ayat-ayat suci Al-Quran, yang tujuan intinya adalah mohon pengampunan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala seandainya Sabto akan diambil oleh Sang Holik, agar bisa diterima dan juga bisa ditempatkan di sisinya. Marijan memasuki kamar yang dipakai oleh Sabto. Dia tergolek sangat lemas dan terlihat sudah tua. Rambutnya pun sudah dipenuhi uban, wajahnya sangat pucat, dan tubuhnya yang sangat kurus kerontang. Terlihat di dinding tembok dipajang foto kenangan ketika masih muda bersama adalah. Dari petunjuk foto itulah akhirnya Seni dan Agus dapat bertemu dengan Marijan. Marijan langsung mendekat ke depan, lalu memegang tangan kiri Sabto yang terasa dingin. Lambat laun Sabto mulai nampak membuka kedua matanya. Lumayan lama juga memandangku. Ternyata dari pandangannya sudah terlihat kosong. Kemudian Marijan mengambil foto yang menempel di dinding tembok itu. Marijan perlihatkan pada Sabto. Spontan bibirnya bisa bergerak ingin ngomong, tetapi apa daya tidak mampu untuk berkata apapun. Semua orang yang menyaksikan cukup terharu dan juga menitikkan air mata, merasa sangat sedih. Tiba-tiba kedua tangan Sabto memegang tangan Marijan cukup erat. Semua orang yang menyaksikan cukup kaget, karena selama sebulan ini tubuh Sabto tidak pernah bergerak sama sekali. Cuma terlihat matanya yang menatap dan kepalanya mengangguk, tanda batinnya berbicara. Lumayan lama juga dia memegang kedua tangan Marijan. Lambat laun pegangannya pun melemas dan mendadak saja dilepas. Lantas Marijan mengambil air segelas, sedikit demi sedikit untuk dimasukkan ke mulutnya agar tidak terlalu kering. Setelah itu kembali lagi Sabto tertidur. Setelah bertemu Sabto, Marijan dipanggil oleh keluarganya untuk berbicara soal amanat yang disampaikan oleh Sabto
melalui tulisan tangan itu. Ada apa juga sebenarnya sampai sekarang? Dia merasa tenang, tidur sangat pulasnya. Jujur, kalau Marijan tidak bisa berkata apapun pada keluarga, soalnya ini menyangkut hal pribadi Sabto. Walaupun dia menghadapi sakaratul maut, malah nanti juga Marijan yang disalahkan. Saat Marijan dijemput oleh Seni dan Agus untuk bertemu bapak dan mertuanya itu, kehidupan Sabto memang sangat sengsara alias kere. Karena tahun 1996 lalu, ketika dirinya ritual di Suraragi, bukan untuk mencari berkah kekayaan, tetapi justru hanya untuk kepuasan nafsu syahwat saja. Bahkan Sabto sendiri juga pernah dimaki oleh sosok peri itu sendiri, karena memaksa pada peri untuk melakukan persetubuhan. Padahal itu tidak boleh dilakukan sebelum melakukan pernikahan. Apalagi dilakukannya di keramat yang berakibat ketika peri itu hamil, dan juga akhirnya meminta pertanggungjawaban pada diri Sabto karena anaknya sudah dewasa, memerlukan Sabto untuk perwalian menikah. Jadi sudah memang seharusnya Sabto yang sebagai ayah dari anak itu juga harus siap menikahkan anaknya. Itulah mengapa sudah beberapa kali Sabto mati suri. Itu karena peri-peri yang sudah dia hamili Sabto telah menjemputnya untuk menikahkan anak-anaknya. Memang selama ini Sabto tidak tahu jika atas perbuatannya itu akan membuahkan hasil, karena setelah dirinya berhubungan seks dengan ketiga peri tersebut, Sabto tidak pernah kembali ritual lagi di keramat Suraragi, karena menurut pengakuannya bahwa pada setiap kuncen keramat selalu bilang kalau dirinya hafal dan tidak pernah ditemui oleh koi penguasa keramat itu. Ucapan seperti itu yang selalu dia bilang pada siapapun. Kegagalan dialami oleh Sabto itu ternyata karena ulahnya, perbuatannya sendiri yang mengumbar nafsu syahwatnya. Malah yang lebih gilanya, Sabto terus mencari keramat-keramat lain lagi untuk mencari pesugihan. Dan sampai sakaratul maut menjemput, Sabto tetap hidup miskin. Itulah beberapa penjelasan tentang masa mudanya Sabto dulu yang suka mencari tempat keramat untuk pesugihan. Sebelum bertemu dengan Marijan, sepertinya Sabto juga pernah mengalami hal serupa, seperti saat melakukan ritual di Suraragi. Karena menurut pengakuan anggota keluarganya, Sabto itu telah mengalami mati suri 6 kali. Hal inilah yang membahayakan dan merugikan pada dirinya. Sabto kesulitan untuk mati karena rohnya berkelana menjelajah ke alam lain, yang pastinya ada sosok gaib yang datang menjemputnya. Tidak mungkin dia bisa sampai itu kalau dulu-dulunya tidak ada sangkut pautnya dengan sosok gaib yang pernah dia temui di tempat-tempat keramat lainnya. Sungguh teramat berat untuk memberitahu perihal kelakuan Sabto saat masa mudanya dulu pada sanak saudaranya. Takut dia nanti mereka tidak percaya dan menjadi tersinggung, jadi akan lebih baik merahasiakannya. Jadi apa tujuannya kalau Sabto itu menulis di kertas dan ditujukan pada aku? Di saat kesehatannya sudah amat kritis, mungkin Sabto memiliki harapan agar Marijan dapat membuka tabir tentang apa dirinya. Akan tetapi tak bisa untuk mengatakan semuanya itu, karena sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Tubuhnya pun sudah setengah kaku. Tapi mungkin bagi sanak saudaranya pasti mengira akulah yang bisa mengobati penyakitnya yang sudah dia alami. Karena sanak saudaranya meminta bantuan Marijan, paling tidak bisa mengurangi beban penyakit yang sedang diderita oleh Sabto. Terpaksa Marijan memberi air yang terlebih dahulu dijampi-jampi untuk diminumkan, sedikit demi sedikit, yang pasti kalau Sabto tidak akan mati malam itu. Dan jikapun dia mati dalam beberapa bulan atau tahun yang akan datang, tentunya harus kembali ke alam kasat mata dan harus menjalani kehidupan yang baru dan mungkin mengerikan. Kelak Sabto suatu saat nanti dirinya akan bertemu dengan orang-orang yang pernah bersekutu dengan kerajaan-kerajaan goib lainnya. Sabto di mata keluarganya termasuk orang yang berada, namun saat dirinya mulai sering melakukan ritual, akhirnya perlahan harta kekayaannya pun habis dipakai untuk kesana kemari mencari orang pintar yang dapat dimintai pertolongannya. Akan tetapi tidak pernah terwujud keinginannya, karena lantaran menurut pemikirannya
Orang-orang yang telah dia datangi itu tak ada bedanya seperti layaknya orang pintar, tetapi kenyataannya tidak ada. Semua hartanya habis dipakai untuk kasakusuk. Akan tetapi, ketika Marijan mengajaknya ke suatu tempat bernama Sararagi, malah justru disalahartikan. Orang lain justru menunggu hadirnya sosok gaib ini, malah Sabto sendiri mengajaknya untuk berhubungan seks, yang sekarang ini dia merasakan akibatnya. Lantaran apapun, manusia yang telah melakukan hubungan seks atau hubungan intim dengan makhluk siluman atau dedemit, walau hanya sekali jos, dijamin sosok makhluk tersebut akan hamil. Maka sangat harus berhati-hatilah wahai pembaca. Jangan langsung main hajar saja, akan berakibat sangat fatal seperti yang dialami oleh Sabto. Setelah 8 bulan, kemudian Sabto dikabarkan oleh keluarganya telah meninggal dunia. Itu pun kabar melalui handphone. Sungguh kasihan sekali nasibnya, hidup enggan mati pun tak mau. Akibat perbuatannya sendiri yang mengumbar nafsu untuk kekayaan, yang akhirnya malah semua harta bendanya habis. Saat mendapatkan lokasi keramat yang tepat, malah gaibnya dimanfaatkan, bukannya untuk diajak kolaborasi. Itulah kisah cerita mistis nyata akibat berhubungan intim dengan peri.